Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Election. Kalau kita bicara soal pilkada, belakangan sudah mulai muncul kembali desakan untuk menunda pilkada. Meskipun sudah hampir 1 bulan kurang lebih ya, ada kampanye berlangsung atau tahapan pilkada sudah berlangsung. Ini tentu ada desakan karena ancaman virus corona di pilkada memang bukanlah isapan jempol belaka. Selain soal penyelenggara pemilu yang terpapar, sejumlah kandidat calon kepala daerah juga tercatat terpapar COVID-19. Bahkan sebagian diantaranya meninggal dunia. Saya akan mengajak Anda untuk melihat fakta pilkada terkait dengan corona ataupun calon kepala daerah yang terpapar virus corona. Kita akan lihat dari sebarannya terlebih dahulu ya. Ini adalah data terbaru yang kami rangkum soal daerah-daerah mana saja yang calon kepala daerahnya terpapar virus corona. Pertama ada di daerah Binjai di Kota Binjai di Sumatera Utara, ya ini calon wali kota Kota Binjai, Lisa Andriani Lubis, terpapar COVID-19. Kemudian ada di Sumatera Barat, tepatnya di Solok Selatan, atau sering disingkat Solsel, begitu Solok Selatan. Bakal calon Bupati Solok Selatan, Hairunas, juga positif COVID-19. Kemudian ada di kota Provinsi Riau, di kota Rokan Hilir. Di Rokan Hilir, ini juga atas nama Suyatno terpapar COVID-19, calon Bupati Rokan Hilir. Kemudian di Lampung, ini terakhir di Pulau Sumatera, ada calon Bupati Lampung Selatan, Antoni Imam, yang terkena ataupun terpapar COVID-19. Kemudian kita bergeser ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ini ada calon Bupati Klaten ya, calon Bupati Klaten atas nama Muhammad Fajri yang terpapar COVID-19. Kemudian di Jawa Timur juga demikian, ada di kota Surabaya, calon wali kota Surabaya, Mahfud Arifin. Kemudian di NTB, calon Bupati Dompu NTB, inisial IR, juga terpapar COVID-19. Kemudian di Pulau Kalimantan, tepatnya ada di Banjarbaru, atas nama Aditya Mufti Arifin yang merupakan calon wali kota Banjarbaru. Kemudian juga di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, ada 2 calon yang positif, yakni di Bupati Luwu Utara, Arsyad Kasmar, dan juga bakal calon Bupati Luwu Timur, Irwan Bahri Syam. Itu tadi paparannya, tapi memang sejak awal memang sudah ada banyak sekali calon-calon kepala daerah yang terpapar COVID-19 yang juga dicatat oleh pihak KPU. Kemudian kita lihat beberapa di antara mereka kemudian meninggal dunia. Yang terbaru adalah ini calon Bupati Berau yang merupakan petahana Haji Muharram yang meninggal pada Selasa 22 September 2020 yang didukung oleh Partai PKS, P3, Demokrat, dan juga Partai Gerindra. Petahana Haji Muharram ini atau almarhum ini merupakan politikus dari PKS yang juga mengidap COVID-19 saat menjalani tes di RSUD Kanujoso, tepatnya di Balikpapan. Dan kemudian akhirnya pencalonannya digantikan oleh sang istri. Kita lihat lagi kemudian di daerah yang mana saja yang calon kepala daerahnya meninggal dunia, ya ini calon wali kota Bangka Tengah yang juga petahana Ibnu Saleh dirawat di RSBT pada 27 September 2020, kemudian meninggal pada 4 Oktober 2020, di mana didukung oleh gabungan partai yang cukup banyak, ada Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, P3, PAN, PKS, dan juga Partai Bulan Bintang. Kemudian kita geser lagi, jadi total sebetulnya sejauh ini ada 3 calon kepala daerah sebetulnya yang kemudian meninggal karena COVID-19. Satu lagi adalah wali kota Bontang atas nama Adi Dharma. Nah, bagaimana kemudian mekanisme pergantian paslon positif COVID-19 ketika ada paslon yang positif COVID-19? Apakah serta-merta diganti atau bisa tetap mengikuti tahapan dari Pilkada Serentak 2020? Mari kita lihat dari PKPU nomor 789 tahun 2020, aturannya ada di sana, yang kemudian kurang lebih mengatur soal pergantian, atau KPU ini mengizinkan ada pergantian jika kemudian dalam 14 hari masih positif COVID-19 setelah penetapannya. Jadi setelah ditetapkan, si calon tersebut sudah menjadi calon oleh calon gubernur kah, bupati kah, atau wali kota. Tapi setelah 14 hari setelah penetapan, tapi masih positif juga status COVID-19-nya, ini KPU mengizinkan untuk parpol mengganti calon tersebut. Jadi kalaupun ada calon yang dalam tahapan pilkada ini
dia sudah ditetapkan, kemudian dia positif COVID-19, nah itu masih boleh dan itu dikembalikan lagi kepada partai politiknya. Kemudian ada syarat yang lain, ya ini adalah koalisi parpol ini mengubah kesepakatan. Jadi setelah kemudian misalnya ada calon yang masih positif setelah 14 hari setelah ditetapkan, nah parpol atau gabungan parpol yang mengusung calon tersebut, mereka harus membuat surat yang baru yang isinya adalah mengganti calon kepala daerah tersebut. Jadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara parpol itu sendiri. Nah, parpol penggantian itu pun tidak serta-merta dilakukan hanya di daerah saja, dalam arti misalnya perwakilan partai politik di sebuah daerah, tapi itu juga harus mendapatkan izin dari pengurus partai di tingkat pusat atau gabungan parpol di tingkat pusat. Jadi partai-partai tersebut kemudian harus izin ke DPP-nya, Dewan Pimpinan Pusatnya di Jakarta tentu, ini harus menyetujui pergantian calon-calon kepala daerah di masing-masing daerah. Nah, setelah kemudian sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, barulah ada memenuhi verifikasi dokumen yang harus ditetapkan oleh KPU. Bagaimana kemudian jika calon tersebut tadi meninggal dunia misalnya, setelah ditetapkan kemudian meninggal dunia. Nah, ini kembali lagi ke parpol yang diberikan tenggat waktu oleh KPU untuk mengganti siapa calon yang menggantikan calon yang kemudian positif, calon yang sudah meninggal dunia, entah itu karena COVID-19 atau karena penyakit yang lain. Jadi memang di sini ancaman soal corona memang masih nyata sekali dalam pilkada kita, sehingga memang diharapkan protokol kesehatan itu sudah betul-betul ditetapkan ataupun diterapkan baik oleh penyelenggara, peserta dan juga para pendukung dari pasangan calon.